Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 107. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Nah, buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun, meluncur. Melanjutkan kisah Kinan yang sebelumnya, di mana saat ini nyawa Gong yang tengah terancam karena dikejar oleh seorang kultivator yang tampaknya tidak bisa dihadapi oleh Gong Yang. Sebuah serangan yang kuat mengarah kepada Gong Yang. Kinan pun di sini meminta kepada senior Sun and Moon untuk mengizinkannya menolong Gong Yang. Melihat nyawa Gong yang sedang berada di ujung tanduk, Kinan berkata kepada senior Sun and Moon, "Senior, tolong jangan hentikan aku. Aku harus menghentikannya. Gong Yang adalah saudaraku, maka aku harus menyelamatkannya," ucap Kinan. Namun, tiba-tiba sebuah pedang muncul entah dari mana. Pedang tersebut melesat dengan sangat cepat dan menyerang ke arah kultivator yang mengejar Gong Yang. Seketika, sebuah ledakan pun terjadi. Gong yang melihat hal itu pun sangat terkejut. "Siapa yang menolongku?" gumam Gong Yang. Kinan yang melihat pedang itu pun sepertinya mengenali siapa pemilik dari pedang tersebut. Terlihat dari balik asap, sesosok bayangan seorang pria berdiri dengan gagah di depan kultivator yang tengah memburu Gong Yang. "Kau, siapa kau? Beraninya menggangguku," ucap sang kultivator dengan nada kesal karena orang itu telah menghalanginya membunuh Gong Yang. Seorang dengan jubah merah pun mulai terlihat dari balik asap. Orang tersebut menggenggam pedang di lengan kanannya, dan ternyata orang yang telah menyelamatkan Gong Yang tidak lain adalah senior Tangkisan. Senior Tangkisan pun menatap tajam ke arah si kultivator bermata merah. Dengan sebuah teriakan, senior Tangkisan berkata, "Semut Martial Monarch lapisan ketiga, berani sekali kau bertindak sembrono di sini," ucap senior Tangkisan. Seperti kultivator berambut perak pun yang melihat jika Tangkisan ada di tempat itu sangat terkejut. Ia bahkan tidak dapat mengedipkan matanya ketika melihat sosok Tangkisan yang berdiri tegak di tengah kerumunan. Bukannya ini salah satu penerus dari Godly Exterminator Forbidden Crown, peringkat 16 di Genius Martial Monarch Ranking. "Tangkisan," ucap orang itu dengan segala keterkejutan. Gong Yang sendiri tidak menyangka jika senior Tangkisan akan tiba-tiba datang dan menolongnya. Gong Yang pun sama terkejutnya dengan orang-orang yang ada di sana. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Gong Yang merasa beruntung bisa diselamatkan oleh senior Tangkisan. Gong Yang merasa jika ini adalah sebuah berkah karena Gong Yang menjalin persaudaraan dengan Kinan. Sepertinya kali ini berkat berkah Kinan, seniornya menyelamatkan hidupku, gumam Gong Yang di dalam hatinya. Kultivator bermata merah yang ingin membunuh Gong Yang pun bertanya kepada Tangkisan, mengapa Tangkisan menyerangnya tanpa sebuah alasan. Padahal selama ini di antara mereka tidak ada masalah apapun. Ia pun kembali berkata dengan nada kesal, alasan mengapa dirinya mengejar Gong Yang. Ini ada hubungannya dengan Nine World Asian Sea. Itu bukan urusan Godly Exterminator Forbidden Crown, ucapnya. Namun tanpa basa-basi, Tangkisan langsung menyerang kultivator bermata merah itu di bagian perutnya. Sang kultivator bermata merah tidak menyangka jika Tangkisan akan kembali menyerangnya. Kemudian Tangkisan pun berkata dengan tegas jika alasan ia menyerangnya bahkan membunuhnya karena dirinya ingin melakukan hal tersebut. "Aku akan membunuhmu saat aku menginginkannya dan tidak ada alasan yang dibutuhkan untuk itu," jawab Tangkisan kepada si kultivator bermata merah itu.
atas pertanyaannya mengapa Tangkisan menyerangnya. Tangkisan pun menambahkan ucapannya sebelum kematian kultivator itu. Alasan mengapa kau mati hari ini dikarenakan dirimulah yang lemah, ucap Tangkisan dengan tatapan dingin. Setelah kultivator bermata merah itu benar-benar lenyap, tiba-tiba seseorang berteriak kepada senior Tangkisan. Tangkisan, beraninya kau melawan penerus Nine World Asian Sea. Sebuah suara terdengar dengan nada amarah yang sangat besar. Ternyata yang berkata adalah seorang wanita yang bernama Si Zhao Sui. Ia pun menggertak Tangkisan dengan berkata, karena kau berani membunuh pewaris dari Nine World Asian Sea, maka jangan salahkan kami jika bertindak kasar kepadamu. Ternyata wanita itu tidak sendiri. Ia ditemani teman-temannya yang bernama Wung Hong dan Ling Po. Diketahui ketiga orang tersebut adalah jenius Mon Art ranking top 30 besar. Orang-orang yang melihat kedatangan ketiga orang itu pun seketika menjadi ramai. Orang-orang itu berkata, itu ternyata Wu Hong peringkat 22, Ling Po peringkat 24, dan Si Zhao Sui peringkat 29. Ketiganya bekerja sama melawan Tangkisan. Tangkisan dalam posisi yang buruk hari ini, ucap mereka. Namun walaupun ketiga orang itu akan melawan Tangkisan secara bersamaan, Tangkisan tak gentar sedikit pun. Tangkisan balik menggertak mereka dengan berkata, Apa aku tidak salah dengar? Kalian ingin bertindak kasar kepada aku? Lelucon macam apa itu? Jika kalian ingin bermain denganku, maka jangan salahkan aku jika kalian mati di tanganku, ucap Tangkisan. Namun tiba-tiba sebuah kaki keluar dari ruang teleportasi. Dengan keluar dari ruang teleportasi itu, orang tersebut berkata, Tangkisan, mereka adalah orang-orang Nine World Asian Sea. Sesuai aturan, kita tidak boleh mencampuri urusan mereka. Orang yang keluar tidak lain adalah rekan Tangkisan yang sesama pewaris dari Godly Exterminator Forbidden Ground yang bernama Meng Langxie. Orang itu pun bertanya kepada Tangkisan, apakah Tangkisan ingin mengabaikan aturan karena mencampuri urusan orang lain. Melihat kedatangan Meng Langxie, Li Qimo yang digadang-gadangkan sangat berbahaya, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin karena tidak menyangka orang sekuat Meng Langxie akan datang juga. Qinan juga nampak mengakui kekuatan dari Meng Langxie. Dengan tatapan tajam yang terarah kepada Meng Langxie, Qinan bergumam, orang yang salah satu penerus Godly Exterminator Forbidden Ground peringkat ke-7 di Genius Martial Mon Art ranking. Dikabarkan bahwa dia membunuh jenius peringkat kedua dari Battle Tribe, gumam Qinan. Kembali ke Tangkisan. Tangkisan yang diancam dengan sebuah aturan yang dikatakan oleh Meng Langxie. Ia pun tidak peduli aturan. Tangkisan berkata, akulah aturan itu, ucap Tangkisan dengan penuh kearoganan. Mendapati Tangkisan yang tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh leluhur dari Exterminator Forbidden Ground seketika membuat Langxie kehilangan kesabarannya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan di tangannya dan langsung menyerang Tangkisan. Walaupun mereka sesama pewaris dari Godly Exterminator Forbidden Ground, tapi karena Tangkisan tidak taat kepada aturan, Meng Langxie pun tidak peduli dan akan menghajar Tangkisan. Karena kau begitu terobsesi, maka jangan salahkan aku jika aku akan menjadi lawanmu, ucap Meng Langxie sambil melancarkan serangannya kepada Tangkisan. Tidak lupa, ia juga berkata kepada kultivator Wu Hong, Ling Po, dan Si Zhao Sui, hari ini aku mau bersih-bersih dan kalian mau membalas dendam. Kenapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh orang ini? Ucapnya. Meng Langxie tidak segan-segan mengajak ketiga kultivator tersebut untuk bekerja sama membumi hanguskan Tangkisan karena sifat angkuh dari Tangkisan.
Tentu saja, ketiga kultivator itu yang rekannya telah dibunuh oleh Tangkisan merasa senang karena mendapat bantuan dari Meng Langxie. Alih-alih Meng Langxie yang sesama pewaris dari Godly Exterminator Forbidden membantu Tangkisan, Meng Langxie malah bekerja sama dengan kultivator perwaris dari Nine World Ascendancy untuk menghancurkan Tangkisan. Mereka pun mencangkupkan tangannya dan berkata, sebuah kehormatan mendapatkan bantuan dari kultivator Meng Langxie, ucap mereka. Meng Langxie kembali menatap Tangkisan. Ia mengatakan, jika semua ini adalah salah Tangkisan sendiri karena menantang aturan yang dibuat dari masing-masing pewarisan, maka jangan salahkan dirinya jika harus membereskan Tangkisan. Tiba-tiba, di langit, sebuah aura naga merah besar pun muncul di tempat itu yang membuat tempat tersebut pun bergetar hebat. Ternyata aura naga merah raksasa itu adalah orang-orang dari Beast Forbidden Crown yang datang untuk mengikuti Dao Origin Heavenly Mountain ini. Kinan yang melihat kedatangan Ao Changtian serta para seniornya di sekte Dragon Emperor pun langsung tercengang melihat kedatangan mereka. Tidak kusangka, Ao Changtian, senior Nine Tails, dan senior Dragon Emperor juga akan datang ke Dao Origin Heavenly Mountain. Gumam Kinan terkejut. Sedangkan di sisi Tangkisan, ia pun tanpa basa-basi langsung melesat menyerang Meng Langxie. Tangkisan pun menebaskan pedangnya ke arah Meng Langxie. Namun, Meng Langxie dengan cepat menahan serangan dari Tangkisan itu yang membuat benturan antara dua pedang yang menimbulkan energi kekuatan yang meledak. Xiao Yunjue yang adalah anak dari God Beast atau pangeran dari Beast Forbidden Crown yang melihat pertarungan tersebut pun lalu menawarkan bantuan kepada Meng Langxie untuk melawan Tangkisan dikarenakan dirinya juga tidak menyukai Tangkisan. Hahaha, kultivator Meng Langxie, apa kau butuh bantuanku? Ucapnya. Tentu saja mendapatkan tawaran tersebut, Meng Langxie tidak akan menolaknya. Semakin banyak orang yang membantunya, maka semakin cepat Tangkisan akan lenyap. Kalau begitu, terima kasih kultivator Xiao Yunjue, ucapnya, karena Yunjue mau membantunya melawan Tangkisan. Ketiga kelompok pun langsung menyerang Tangkisan secara bersama-sama. Seseorang yang baru juga muncul, orang tersebut bernama Wang Fenghon. Tampaknya Wang Fenghon juga memiliki dendam pribadi kepada Tangkisan. Sembari menyerang Tangkisan, Wang Fenghon berkata, "Hehe, Tangkisan, ku yakin kau tidak menyangka ini akan terjadi. Oke, mari kita selesaikan dendam lama hari ini." Xiao Yunjue, putra dari God Beast, dan Wang Fenghon, tuan muda dari Dead Spirit Tribe. Keduanya bersama-sama dengan Meng Langxie dan Nine World Ascendancy bekerja sama untuk melawan Tangkisan. Tangkisan dalam bahaya, ucap dari senior Sun and Moon yang melihat Tangkisan benar-benar dikeroyok oleh 6 faksi sekaligus. Senior Sun and Moon juga terlihat khawatir kepada Tangkisan yang saat ini tengah terancam. Gong yang melihat seniornya benar-benar dalam masalah dan bahkan dikeroyok rame-rame kayak maling motor akibat menolongnya pun berkata, "Senior Tangkisan, lupakan aku, pergilah. Ini semua juga awalnya adalah masalahku. Kau tidak harus mempertaruhkan nyawamu," ucap Gong yang berteriak kepada seniornya itu. Namun sebagai seorang kesatria sejati yang sudah mencabut pedangnya, pantang bagi Tangkisan harus lari dari medan pertempuran. "Pergi, aku sudah mengeluarkan pedangku. Itu entah dia yang mati atau aku," ucap Tangkisan dengan tegas menolak apa yang diucapkan oleh Gongyang. Seorang kultivator baru yang muncul pun sangat kagum atas perkataan dari Tangkisan tersebut. Dengan bertepuk tangan, kultivator yang bernama Zan Bawang yang merupakan jenius nomor 1 Battle Tribe pun berkata, "Perkataanmu sungguh layak dapat pujian sebagai seorang kesatria sejati. Oleh karena itu, hanya karena aku mendengar perkataanmu saja, aku sangat ingin membantumu," ucapnya.
Orang-orang yang melihat kehadiran Zan Bawang pun seketika menjadi ricuh. Mereka tidak menyangka Tuan Muda dari Battle Tribe akan berbeda pendapat dengan orang-orang lainnya yang melawan Tangkisan. Alih-alih mencari aman, Zan Bawang malah akan membantu Tangkisan. Kultivator wanita dari Nine World Asiansi pun yang mendengar jika Zan Bawang akan membantu Tangkisan. Ia lalu berkata, "Tuan Muda Zan, ini antara kami dan Tangkisan. Aku sarankan kau untuk tidak ikut campur. Apa kau tidak takut dipermalukan oleh dunia dengan 6 orang berkelompok melawan 1 orang? Aku akan membereskan kekacauanmu hari ini. Tentu saja, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kau memberiku muka dan berhenti, maka kita semua akan baik-baik saja." Jawab dari Zan Bawang yang mencoba menggertak mereka semua. Tapi Meng Langxie tampaknya tidak terpengaruh dengan gertakan dari Zan Bawang. Ia secara terang-terangan menantang Zan Bawang dengan mengatakan, "Zan Bawang, yang lain takut padamu, tapi aku, Meng Langxie, tidak. Aku membunuh jenius peringkat kedua Battle Tribe-mu. Jadi kalau kau mau balas dendam, silakan." Tidak hanya Meng Langxie yang tidak takut kepada Battle Tribe, Wan Feng Hon juga tampaknya tidak segan menantang Zan Bawang. "Memberimu wajah? Memangnya kau siapa yang harus aku beri wajah?" Mendengar ucapan yang tidak sopan dari Wan Feng Hon, pasukan dari Battle Tribe pun sangat marah. "Wan Feng Hon, kau bilang apa?" ucap mereka. "Apakah kau tuli ya?" "Aku bilang, untuk apa aku memberikan wajah kepada Battle Tribe?" balas dari Wan Feng Hon dengan nada meledek. Namun tiba-tiba sebuah suara yang tidak asing pun berkata, "Kalau Battle Tribe saja tidak cukup untuk menghentikan kalian, maka bagaimana jika aku bergabung?" Ternyata suara itu berasal dari Putri Miao Miao yang telah datang ke tempat tersebut. Kinan yang melihat Putri Miao Miao dengan penampilan yang sangat anggun pun langsung terpana. "Putri?" gumam Kinan. Wan Feng Hon yang mendengar ucapan dari Putri Miao Miao pun menjadi panik. Ia tidak menyangka jika Putri Miao Miao akan berada di kubu Tangkisan dan akan membantunya. "Putri Miao Miao, apa maksud perkataan Anda?" tanya dari Wan Feng Hon. "Simpel, hari ini aku melindungi Tangkisan dan Gongyang. Siapapun yang berani menyentuh mereka akan melawan putri ini," ucap Putri Miao Miao dengan tegas. Dikarenakan Putri Miao Miao telah berkata seperti itu, tidak mungkin bagi Wan Feng Hon tidak memberi wajah pada Putri Miao Miao. Dikarenakan Putri berkata seperti itu, tentu saja aku akan memberi Putri wajah, ucap Wan Feng Hon. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat kesal. Mengapa Putri Miao Miao malah menolong Gongyang dan Tangkisan? Sebenarnya apa hubungan Putri Miao Miao dengan mereka? Kelompok dari Nine World Asiansi juga melangkah mundur dan tidak mau berurusan dengan Putri Miao Miao. Namun, si kultivator wanita yang Mimin lupa namanya malah scroll cari namanya. Ia bergumam, "Masa depan masih panjang. Kau bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya." Meng Langxie dan Xiao Junyue yang ternyata menyukai Putri Miao Miao. Mereka pun menghampiri Putri Miao Miao dan berkata, "Melihat lebih baik daripada mendengar 100 kali. Sang putri sangat luar biasa. Aku mencintainya pada pandangan pertama." "Apa yang dikatakan saudara Meng sangat benar," ucap dari kedua orang tersebut. Sementara Kinan yang melihat kekasihnya digoda pun sangat kesal. Dengan amarah di dalam hatinya, Kinan bergumam, kedua orang ini sangat sopan kepada sang putri dan mereka tersenyum di mana-mana. Begitu juga mereka. "Akan kuselesaikan urusan saat kita memasuki Dao Origin Heavenly Mountain," gumam Kinan yang berniat akan berurusan dengan kedua orang itu setelah memasuki Dao Origin Heavenly Mountain. Kemudian es yang menyelimuti Dao Origin Heavenly Mountain perlahan mulai hilang dan bentuk asli dari Dao Origin Heavenly Mountain pun mulai tampak terlihat. Dao Origin Heavenly Mountain akhirnya muncul juga ke permukaan, ucap Kinan. Setelah Dao Origin benar-benar muncul ke permukaan, senior Sun and Moon pun melirik ke arah Kinan dan berkata, "Katanya
Master The Dao Origin Heavenly Mountain dulu memahami asal sebenarnya di balik kultivasi. Jadi bunga dan tanaman dan bahkan batu di sini semuanya mengandung kehendak misterius. Kau sudah mencapai ranah martial Monart sendiri sehingga memungkinkan dirimu untuk membebaskan diri dari ikatan aturan kultivasi benua Changlan. Itu akan terbukti sangat membantumu kalau kau berhasil memahaminya. Mendengar perkataan dari senior Sun and Moon, Kinan lalu berpikir, mungkinkah Master dari Dao Origin Heavenly Mountain telah menguasai kekuatan yang bukan milik aturan kultivasi yang akan menjelaskan mengapa tempat ini bebas dari kendali Monart Ranking, The God Ranking, dan The South Heaven Gate. Pikir Kinan bertanya-tanya di dalam hatinya. Singkat cerita, senior Sun and Moon pun akan menghapus metode persembunyiannya. Tidak lupa, ia juga mengingatkan kepada semua anggota aliansi anti-Heaven untuk tidak gegabah. Semuanya, aku menghapus metode penyembunyian. Ingat untuk tidak bertindak tanpa izin sampai aku memberikan perintah. Maka kalian bisa memasuki Dao Origin Heavenly Mountain. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung membuka segelnya. Dan mereka pun langsung terlihat oleh para kultivator yang telah berkumpul di sana. Para kultivator itu merasa kebingungan mengapa kelompok dari aliansi anti-Heaven tiba-tiba ada di tempat itu. Hah? Kapan orang-orang dari aliansi anti-Heaven datang? Apa mereka bersembunyi di sana selama ini? Ucap mereka bertanya-tanya. Putri Miao Miao yang melihat Kinan pun, ia sangat senang dikarenakan sang pujaan hatinya ternyata telah berada di tempat ini. Namun tiba-tiba seorang yang berambut putih pun tertawa melihat kehadiran Sun and Moon. Ia berkata kepada Sun and Moon, sungguh sepadan menunggu di sini begitu lama. Orang-orang aliansi anti-Heavenmu memang ada di sini. Sun and Moon, saya telah baik padamu di sekte Martial Principle. Mengapa kau mengkhianati kami? Hari ini kau harus memberiku jawaban. Ternyata orang tersebut berasal dari sekte Martial Principle. Tampaknya ia sangat dendam kepada Sun and Moon karena Sun and Moon malah meninggalkan sekte Martial Principle. Ia pun meminta jawaban atas apa yang dilakukan oleh Sun and Moon. Tidak hanya orang itu, ternyata dua orang lainnya tiba-tiba muncul dan langsung berkata kepada senior Sun and Moon, Sun and Moon, bagaimana kabarmu? Ini adalah kesempatan langka, saatnya bagimu untuk membayar kembali hutangmu padaku. Melihat kehadiran dari sekte Martial Principle dan Jet Lake Secret Ground, senior Sun and Moon pun sangat terkejut. Senior Sun and Moon berkata, aku tidak percaya sebelumnya, tetapi yang mengejutkanku, bahkan sekte Martial Principle dan The Jet Lake Secret Ground mengikuti perintah dari South Heaven Secret Ground. Kemudian, orang-orang dari sekte dari Jet Lake Secret Ground pun membalas ucapan dari senior Sun and Moon. Jangan terlalu kasar. Sekte Martial Principle dan Jet Lake Secret Ground dan The South Heaven Secret Ground bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Ucap orang tersebut. Senior Sun and Moon pun membenarkan ucapan itu. Dan tanpa basa-basi, senior Sun and Moon pun lalu mengeluarkan pedangnya. Terlihat aura kekuatan yang dikeluarkan dari pedang senior Sun and Moon sangat kuat. Senior Sun and Moon berkata, aku belum pernah menghadapi 3 martial god pada saat yang sama semenjak aku mencapai ranah martial god. Senior Sun and Moon kemudian menyerang ketiga orang tersebut dan berkata, biarkan aku melihat di mana batas atas pedang ini di tanganku. Ucap Sun and Moon sambil mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Kultivator wanita di sini pun dengan siap menyerang balik senior Sun and Moon. Ia menggunakan teknik Ultimate Sky Warp Stem. Sedangkan wanita dari sekte Jet Lake Secret Mountain mengeluarkan teknik yang bernama Heavenly Demon Chain. Kultivator wanita yang berasal dari sekte Martial Principle ternyata bukan menyerang senior Sun and Moon,
melainkan serangannya tersebut mengarah kepada anggota aliansi anti-Heaven. Sambil menyerang anggota aliansi anti-Heaven, ia berkata, "Sun and Moon, kau sudah membunuh banyak murid-murid dan tetua South Heaven Secret Ground kami. Hari ini, aku akan membunuh murid-murid aliansi anti-Heavenmu sebelum membunuhmu." Ucap sang kultivator wanita itu mengarahkan serangannya kepada Kinan serta kelompok dari aliansi anti-Heaven lainnya yang ternyata dia berniat membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh senior Sun and Moon. Kinan pun sangat terkejut dengan kekuatan wanita tersebut. "Tidak," ucap Kinan. Putri Miao Miao yang melihat Kinan terancam pun berkata kepada Kinan untuk Kinan hati-hati. Namun di sini tentu saja senior Sun and Moon tidak akan membiarkan anggota dari aliansi anti-Heaven dihajar begitu saja. Ia pun menggunakan sebuah teknik yaitu pemadatan sehingga kelompok dari aliansi anti-Heaven mendapatkan sebuah pelindungan dari barrier yang ditimbulkan oleh sebuah pedang. Kinan di sini menyadari sesuatu. Kinan kemudian bergumam, "Ternyata jimat yang Sun and Moon Sword God minta untuk kami murnikan bukan hanya dimaksudkan untuk menyembunyikan kehadiran kami, tapi itu juga merupakan tindakan pengamanan," ucap Kinan di dalam hatinya. Di sini senior Sun and Moon pun berkata, "Apa kalian benar-benar berpikir kalau kalian bisa menjebakku selama 10 napas hanya dengan 2 God Art?" Ucap dari senior Sun and Moon. Senior Sun and Moon kemudian menyiapkan pedangnya kembali dan mulai membacakan mantra. Di antara luasnya langit dan bumi dan potensi segala sesuatu, hanya matahari dan bulan yang ada selamanya, ucap Sun and Moon. Tapi orang-orang pengecut dari aliansi anti-Heaven malah pergi begitu saja meninggalkan barrier tersebut tanpa arahan dari senior Sun and Moon. Mereka berniat langsung pergi ke Dao Origin Heavenly Mountain. Mereka berkata, "Sekarang keempatnya Martial God berkelahi. Mereka seharusnya tidak punya waktu untuk peduli dengan kita. Ayo gunakan kesempatan ini untuk pergi. Kalau tidak," ucap mereka. Di sini Pem Martial Mon Art, Fast Sky Thunder, dan Rune Blood Martial Mon Art merencanakan untuk pergi juga. Killing Flame Martial Mon Art berkata, "Haruskah kita juga menggunakan kesempatan ini untuk memasuki Dao Origin Heavenly Mountain?" Namun Kinan di sini mencegahnya. Kinan berkata, "Berhenti." Dan betul saja ucapan Kinan. Orang-orang yang keluar dari barrier yang dibuat oleh senior Sun and Moon pun langsung diserang dan seketika mati di tempat. Melihat ketiga orang itu mati, Kilin Pen pun langsung berkeringat dingin. Ia tidak menyangka ketiga orang itu bisa dibunuh dengan sangat mudah. Kinan pun di sini berkata, "Senior Sun and Moon, Sword God bilang kalau kita tidak boleh bertindak tanpa instruksinya. Kalau kau tidak mau mati, tetaplah di sini." Berpindah kepada senior Sun and Moon yang tengah dikepung. Di sini salah satu kultivator musuh dari senior Sun and Moon berkata, "Sun and Moon, kultivasimu memang mengesankan. Masih berhasil bertahan meski menghadapi kami bertiga pada saat bersamaan. Namun kau tidak akan bisa lolos dari kematianmu kali ini." Orang tersebut kemudian menggunakan sebuah teknik yang bernama Supreme of Changlan South Heaven Gate. "Majulah." Terlihat setelah orang itu menggunakan teknik tersebut, South Heaven Gate pun tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Ternyata Spirit South Heaven Gate lah yang dipanggil oleh orang itu. Spirit South Heaven Gate pun kemudian menatap Sun and Moon. Namun Sun and Moon di sini tidak gentar sedikit pun. Sun and Moon sambil menyiapkan serangannya berkata, "Sungguh mengejutkan. South Heaven Gate yang terkenal bersedia menggunakan gumpalan niatnya untuk menargetkanku. Baiklah, aku akan melihat apa pedangku cukup tajam untuk menembusnya." Namun tentu saja South Heaven Gate malah meremehkan Sun and Moon. South Heaven Gate dengan tatapan kecil menatap kepada Sun and Moon dan berkata, "Semut belaka, berani menantangku?" Ucap dari South Heaven Gate. Ia pun langsung menyerang Sun and Moon dengan tekniknya. "Pergilah ke neraka." Sebuah serangan pun mengarah kepada Sun and Moon. Apakah Sun and Moon berhasil menghindari serangan tersebut? Atau
Sun and Moon akan mati di tangan spirit South Heaven Gate.